Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk menginput transaksi dari studi kasus perusahaan dagang dan jasa dengan tema penjualan alat tulis kantor dan jasa fotokopi pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bagas Prasetyo, selanjutnya ada Fitri Amelia Sari, yang ketiga ada saya sendiri Hervina Herawati, selanjutnya ada Joya Menafe, dan yang terakhir ada Maria Maksima Edepo. Untuk langkah awal pembuatan data perusahaan akan dijelaskan oleh Saudari Joya Manafe. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, setelah kita mendownload aplikasi EBSS Premier 20, yang pertama kita akan membuat data perusahaan, yaitu dengan cara pada page column to EBSS Premier, untuk membuat akun perusahaan dilakukan dengan memilih icon Create a New Company File, lalu pada halaman Introduction, dan klik tombol Next. Selanjutnya ada Company Information. Di sini kita menulis data-data perusahaan, ada company name, alamat, nomor telepon, dan fax number, sama email address. Setelah mengisi company information, lalu klik next. Pada bagian accounting information, pada current financial year tahun 2020, pada last month of financial year, pada bulan Desember, untuk conversion month, pada bulan Januari, dan untuk number of accounting period, 13. Klik next. Pada accounting information, selanjutnya klik next. Pada bagian account list, pilih yang pertama, lalu klik next. Lalu pada select your account list, industri klasifikasi, pilih service. Pada type of business, pilih copy and center. Klik use business type. Lalu klik next. Selanjutnya bagian company file, klik tombol change untuk memilih tempat penyimpanan file data. Saya akan menyimpannya di sini, klik save, lalu klik next. Pada bagian sini, conclusion, congratulations, lalu pilih comment center. Selanjutnya akan masuk ke tampilan menu utama EBSS Premier T20. Selanjutnya pengaturan preference. Untuk langkah-langkah melakukan pengaturan preference sebagai berikut. Yang pertama, klik menu setup, lalu pilih bagian preference. Pada bagian tab system, pilih atau checklist pada opsi ideal in multiple currency. Pada tab Windows, hilangkan tanda checklist atau unchecklist pada opsi automatically check spelling in text. Pada bagian tab Sales, checklist pada opsi Warn for Duplicate Invoice Number or Record Sales. Lalu klik tombol Terms.
Kemudian isi data termin pada kotak dialog ready termin, lalu klik tombol OK. Pada bagian tab Purchase, checklist pada opsi Warn Perm Duplicate. Pada bagian tab Security, klik tombol User ID yang terletak di paling bawah, kemudian klik tombol New, isi data pada kolom User ID. Klik tombol OK. Berikut tampilan setelah User ID berhasil dibuat, lalu klik OK. Selanjutnya, pembuatan mata uang perusahaan. Langkah pembuatan mata uang perusahaan. Yang pertama, klik menulis, lalu pilih bagian currency. Kemudian akan tampil terdapat banyak mata uang yang telah disiapkan oleh IBSS Premier. Hapus mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, lalu pilih Delete Currency. Selanjutnya, mengganti mata uang USD lokal menjadi rupiah lokal dengan cara double klik atau pencet tombol edit pada mata uang USD. Kemudian ada tampilan currency information yang terdiri dari 4 bagian. Pada bagian currency profile, gantilah mata uang USD menjadi rupiah. Lalu klik OK. Selanjutnya, membuat mata uang USD. Klik tombol New, lalu isi data USD pada currency profile, kemudian klik OK. Tampilan akhir currency list, lalu klik Close. Pengaturan data akun. Untuk langkah-langkah menghapus akun, yang pertama, pada Command Center, pilih modul Accounts, lalu pilih Account List. Pada kotak dialog Account List, lakukan double klik pada akun yang ingin dihapus, atau pilih akun yang ingin dihapus, lalu klik tombol Edit. Yang pertama ada Payroll. Dan yang kedua ada Cash Draw. Selanjutnya, edit data akun. Untuk langkah-langkah mengedit data akun, Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pada Command Center, pilih modul Account, lalu pilih Account List. Pada kotak dialog Account List, lakukan double klik, atau pilih akun yang ingin diedit, lalu klik tombol Edit. Yang pertama, cek account, klik Edit, dengan data akun baru menjadi Cash IDR. Lalu klik OK. Untuk akun lainnya yang ingin diedit, lakukanlah hal atau langkah yang sama. Selanjutnya, membuat data akun baru, langkah-langkah mengedit akun, langkah-langkah membuat data akun baru. Yang pertama, pada Command Center, pilih modul Account, lalu pilih Account List. Pada kotak dialog Account List, klik tombol New. Pada kotak dialog Edit Account, pada bagian tab Profile, pilih option header atau detail dan tipe akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, pada option di atas, pilih detail,
lalu pilih type akun menjadi bank, lalu account number 1-2120, account name menjadi cash USD. Lalu kemudian pilih edit account pada bagian tab detail. Pada bagian currency, ubah dan pilihlah mata uang sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh, ubah currency ADR menjadi USD. Lalu setelah itu akan muncul kotak dialog EBSS Premier untuk mengkonfirmasi. Lalu klik OK. Pada tampilan di atas, akun cash USD exchange telah berhasil otomatis terbuat. Namun, harus mengganti tipe akun order aset menjadi bank, ubah dengan cara double-klik pada akun cash USD exchange. Pada bagian tab profile, ubahlah tipe akunnya menjadi bank. Lalu klik OK. Untuk membuat akun selanjutnya, lakukanlah hal yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk selanjutnya, pembuatan link account. Yang pertama, link account mata uang IDR. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, klik menulis, lalu pilih bagian currency. Kemudian, saat muncul kotak dialog currency list, double klik pada mata uang rupiah atau AU. Pada tampilan currency profile, terdapat 4 tab, pilihlah receivable account untuk mengatur link account berkenaan dengan akun receivable dengan menggunakan mata uang rupiah lokal. Selanjutnya, pada receivable account, atur dan ubah pengaturan link account. Lalu, selanjutnya pilih tab account payable. Lalu atur dan ubah pengaturan link account. Lalu klik OK. Untuk yang kedua, link account mata uang USD, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Lalu di United States Dollar, klik double klik. Maka akan muncul currency profile. Lalu ke tab receivable account, atur dan ubah pengaturan link account. Selanjutnya, pilih tab account payable. Lalu atur dan ubah pengaturan link account. Lalu klik OK, lalu close. Untuk selanjutnya, pembuatan data pajak. Langkah-langkah pembuatan data pajak. Yang pertama, klik menulis, lalu pilih text code. Kemudian tampil kotak dialog text code list. Kemudian
klik pada bagian VIT untuk diganti menjadi VPN. Pada bagian ini, ubahlah data VIT menjadi VPN sesuai dengan data yang telah disediakan. Lalu klik OK dan close. Selanjutnya, pembuatan data job. Langkah-langkah pembuatan daftar job. Yang pertama, pilih menulis, kemudian klik jobs. Pada kotak dialog job list, klik tombol new. Lalu, isi data jobs yang diinginkan. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama untuk penginputan data jobs lainnya. Berikut data job list setelah semuanya diinput. Lalu klik close. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Joya Manafe. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagas Prastio. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hertina. Untuk selanjutnya ada pembuatan kategori, yaitu berikut langkah-langkah untuk pembuatan kategori. Yang pertama, pilih menulis, lalu klik kategori, kemudian klik new, isi kategori sesuai dengan yang ada di makalah. Lalu klik OK. Dan yang kedua, klik new lagi, masukkan kategori O, lalu klik OK. Berikut tampilan kategori listnya, lalu klik close. Untuk selanjutnya ada pembuatan price level. Langkah-langkahnya yaitu pilih menulis, kemudian pilih custom list and file name, kemudian klik price level, edit price level A menjadi IDR, kemudian price level B menjadi USD, lalu klik OK. Untuk selanjutnya ada pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pilih command center, kemudian pilih card file, lalu klik card list, kemudian klik new. Datanya bisa dilihat di makalah. Untuk yang pertama itu ada PT Sin, kemudian card ID-nya J001, alamatnya dimasukkan, kemudian custom selling detailnya,
Masukkan tax code-nya PPN. Untuk tax code-nya non-table. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya, lakukan hal sama untuk data selanjutnya. Berikut ini adalah tampilan penginputan customer. Untuk selanjutnya adalah penginput data supplier. Itu klik supplier, dan klik new. Masukkan data supplier yang sesuai pada ada di makalah. Pertama ada PT View. Kemudian lakukan setting ke buying details. Sales slide code-nya no default. Kemudian di sini tax-nya diganti ke PPN. Lalu klik OK. Untuk data selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti berikut. Berikut adalah tampilan penginputan data supplier. Untuk selanjutnya ada penginputan data karyawan atau employee, yaitu dengan klik employee, kemudian new. Masukkan informasinya sesuai data yang ada di makalah. Kemudian klik OK. Jangan lupa kurensinya diatur IDR. Klik OK. Yang kedua ada era. Kemudian klik OK. Berikut adalah tampilan data karyawan atau employee. Lalu klik close. Untuk selanjutnya ada pencatatan saldo awal akun. Datanya bisa dilihat dari makalah. Untuk langkah-langkah penginputannya, yang pertama pilih menu setup, kemudian pilih klik balance, kemudian pilih akun opening balance. Di sini masukkan nominalnya. Catatan untuk yang di bagian kredit, nominalnya di depannya dikasih angka, dikasih simbol minus. Selanjutnya ada penginputan untuk USD, yaitu 3.000. Lalu akan muncul notifikasi seperti ini. Klik calculate now, lalu klik OK. Maka dia akan di cash USD exchange-nya akan terisi juga. Berikut ini adalah tampilan setelah penginputan saldo awal akun. Perhatikan kotak di bawah ini. Kotak di kolom opening balance harus bernilai 0. Lalu klik OK. Dan maaf, untuk tadi ada kekeliruan saat penginputan data kurensi IDR, yaitu simbol mata uang IDR-nya
yaitu simbol mata uang USD. Ini tampilan mata uang IDR yang sudah diperbaiki. Untuk selanjutnya ada pemilihan currency yang kurang tepat pada data customer dan supplier dan employer. Berikut tampilan yang sudah diperbaiki. Untuk selanjutnya yaitu ada pencatatan saldo awal piutang. Datanya bisa dilihat di makalah. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama pilih setup, lalu klik balance, pilih customer balance. Di sini pilih add cell, masukkan customernya PT SIM. Ubah tax code-nya menjadi non taxable, lalu masukkan jobs-nya. Lalu klik report. Lakukan hal yang sama pada transaksi selanjutnya. Berikut akan muncul notifikasi congratulations yang berarti bahwa saldo piutang yang diinput telah balance dengan saldo trial balance. Lalu klik OK. Berikut tampilan setelah menginput saldo awal piutang. Itu ada dua dia, karena beda mata uang, lalu klik close. Untuk selanjutnya penginputan saldo awal utang. Datanya bisa dilihat di makalah. Untuk langkah-langkahnya yaitu klik setup, pilih balance, kemudian pilih supplier balance, lalu klik add to purchase, masukkan perusahaannya. Lalu klik record. Lakukan hal yang sama untuk penginputan saldo awal utang lainnya. Berikut akan muncul notifikasi congratulations lagi, yang berarti bahwa saldo utang yang diinput telah balance dengan saldo trial balance. Lalu klik OK. Berikut tampilan saldo awal piutang setelah diinput, kemudian klik close. Untuk selanjutnya yaitu ada pencatatan persediaan barang. Datanya bisa dilihat di makalah. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik model inventory, kemudian klik item list, lalu pilih new. Isi profil tersebut sesuai dengan yang ada di makalah. Kemudian 3 ini di checklist. Lalu pindah ke tab buying details. Sini dimasukkan unit dan taxnya non taxable. Kemudian pindah ke tab selling details. Best sellingnya 6.000.
selling unitnya diganti unit. Kemudian di sini untuk USD-nya diubah jadi 0,40 dan yang lainnya diganti jadi 0. Lalu klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama pada data persediaan lainnya. Berikut adalah tampilan setelah menginput seluruh persediaan barang. Kemudian klik close. Untuk selanjutnya yaitu untuk penginputan opening balance akun persediaan. Itu langkahnya adalah tinggal di sini klik inventory. Kemudian masukkan datanya, bisa dilihat ada di makalah. Kemudian klik adjust inventory, maka akan timbul notifikasi adjustment information. Kemudian klik continue, lalu klik opening balance. Di sini masukkan unit cost-nya sesuai yang ada di data perusahaan, di yang ada di makalah. Di sini masukkan kategorinya L. Kemudian atur tanggal dan memonya, lalu klik CTRL. plus R untuk melihat jurnal dari adjustment inventory yang akan diinput. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Bagas Prestio. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk penginputan transaksi yang akan dibacakan oleh Saudari Maria. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Elvina. Saya akan melanjutkan di pencatatan transaksi operasional. Yang pertama ada transaksi tanggal 2 Januari 2020, setoran modal awal pemilik. Untuk penyelesaian penginputannya, yang pertama kita pilih modul account. Setelah itu klik record journal entry. Setelah itu kita input sesuai di makalah. Setelah itu kita record. Setelah menginput transaksi di atas, kita dapat dilihat di transaction journal. Di general kita ubah tanggalnya.
Setelah itu kita close. Untuk transaksi berikutnya, itu pada tanggal 3 Januari 2020 penjualan tunai. Untuk penginputan penyelesaiannya, yang pertama kita klik modul sales. Setelah itu kita pilih enter sales. Itu invoice. Di customer kita pilih PT SIM. Di layout kita pilih item. Di terms, di COD. Setelah itu kita input sesuai dari makalah. Setelah itu kita record. Selanjutnya pada modul sales kita pilih receive payment. Sini kita pilih customer PT SIM. Sini kita pilih unbang. Selanjutnya input sesuai dari makalah. Setelah itu kita record. Setelah menginput transaksi penjualan di atas, kita dapat dilihat di transaction journal. Kita atur tanggalnya. Oke, selanjutnya kita close. Kita masuk yang di nomor 3, yaitu transaksi pada tanggal 3 Januari 2020, pembelian barang tunai kepada supplier Maria. Untuk penyelesaian penginputan sebagai berikut. Kita buka modul purchase. Klik di enter purchase. Kita pilih supplier Maria.
di layer, kita ganti item. Items. Lalu kita input sesuai dari makalah. Ya. Ya. Pada model purchase, kita pilih pay bills. Kita pilih supplier Maria. Setelah itu kita isi sesuai dari makalah. Setelah itu kita record. Setelah menginput transaksi penjualan di atas, dapat dilihat di transaction journal. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita close. Untuk transaksi selanjutnya, ada transaksi tanggal 4 Januari 2020, penerimaan pelunasan piutang dari Bagas atas invoice 2. Untuk penyelesaian penginputannya, yang pertama kita buka modul sales. Setelah itu receive payment. Kita pilih customer Bagas. Setelah itu kita pilih account dan BCA. Selanjutnya kita input sesuai di makalah.
Setelah itu kita pilih record. Setelah menginput transaksi di atas, kita bisa lihat di transaction journal. Kita lihat di resepsi. Kita rubah tanggalnya. Jadi ini tampilannya. Setelah itu kita close. Untuk transaksi berikutnya, untuk penyelesaian penginputannya, yang pertama kita buka modul sales. Setelah itu kita pilih enter sales, pilih menu invoice, customer-nya kita pilih PTC. Setelah itu di layout kita lihat setelah itu kita input sesuai dari makalah. Selanjutnya kita record. Terus kita cancel. Kita buka modul sales, pilih sales register. Kita atur tanggalnya. Setelah itu pilih tab return and credit. Pilih pay refund. Setelah itu kita input sesuai data dari makalah. Setelah itu kita record. Setelah menginput transaksi di atas, kita pilih create transaction journal. Pilih sales. Terus kita rubah tanggalnya. Terus selanjutnya di disbursements. Untuk tampilannya akan seperti ini. Kita close. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2020, pembayaran utang kepada PT DYU atas invoice 1. Untuk penyelesaian penginputannya, yang pertama kita buka mode purchase, lalu pilih pay bills, pilih supplier PT DYU. Selanjutnya kita isi sesuai data dari makalah.
Selanjutnya kita klik record. Setelah menginput transaksi di atas, kita dapat dilihat di transaction journal. Pilih tab disbursement. Kita ubah tanggalnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik close. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, retur pembelian. Untuk penyelesaian penginputannya sebagai berikut. Yang pertama kita buka modul purchase. Setelah itu pilih enter purchase. Kita pilih menu bills. Kita pilih supplier Maria. Setelah itu kita ubah layer jadi Athene. Pilih term menjadi COD. Untuk selanjutnya kita input sesuai data dan file. Ya, setelah itu kita klik record. Cancel. Selanjutnya buka modul purchase. Kita pilih purchase register. Di sini kita akan atur tanggalnya. Setelah itu kita pilih returns and debit. Pilih receive refund. Lalu kita input sesuai dari makalah. Setelah itu kita record. Kita close. Selanjutnya, setelah kita menginput transaksi di atas, kita pilih transaction journal. Lalu kita pilih date purchase. Kita atur tanggalnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah itu di resepsi. Jadi untuk tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Itu kita close. Selanjutnya ada transaksi
pada tanggal 9 Januari 2020 pelunasan piutang dari PT Global atas invoice 003. Untuk penyelesaian penginputannya sebagai berikut. Kita pilih modul sales. Setelah itu pilih receipt payment. Pilih customer PT Global. Pilih account-nya. Bank USD. Selanjutnya kita input sesuai dari makalah. Setelah itu kita klik record. Setelah menginput transaksi di atas, kita pilih transaction journal. Pilih tab resepsi. Kita rubah tanggalnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita close. Berikutnya ada transaksi pada tanggal 10 Januari 2020 pembelian kredit kepada PT JN. Jadi untuk penyelesaian penginputannya sebagai berikut. Pilih model purchase, lalu pilih enter purchase, pilih menu view, suppliernya kita pilih PT JNY. Kita ubah layarnya jadi item. Items. Kita pilih setelah itu kita input sesuai di makalah. Jangan lupa kita rubah yang di sini. Oke, setelah itu kita klik record. Cancel. Setelah menginput transaksi pembelian di atas, dapat dilihat di transaction journal. Jadi kita atur tanggalnya.
Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kita pilih close. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 14 Januari 2020, pencatatan pendapatan jasa dibayar secara tunai dari Bagas. Untuk penyelesaian penginputannya, yaitu kita pilih modul sales, kita pilih enter sales, pilih customer Bagas. Kita ubah layout menjadi service. Klik OK. Di terms kita pilih COD. Oke. Setelah itu kita input sesuai dari makalah. Setelah itu kita klik record. Klik cancel. Setelah itu kita pilih modul sales, pilih receive payment. Pilih customer Bagas. Setelah itu kita input sesuai di makalah. Oke, lalu kita klik record. Klik cancel. Setelah menginput transaksi penjualan jasa di atas, dapat dilihat di transaction journal. Pilih di tab sales, kita ubah tanggalnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Terus di tab resepsi. Setelah itu kita klik close. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Maria. Untuk langkah-langkah transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Amalia Sari. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan penginputan transaksi. Transaksi selanjutnya ada transaksi pada tanggal 16 Januari 2020, pembayaran utang atas nomor transaksi FB 1001. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya buka modul
purchase, lalu pilih pay bill, pilih supplier, PT JNY, kemudian di account ganti ke bank IDR. Masukkan nominal pada kolom amount sebesar 6.713.000. Kemudian tanggalnya diganti jadi 15 Januari 2020. Selanjutnya kita record. Muncul kotak dialog ABSS Premiere, pilih print letter. Untuk menampilkan jurnal setelah penginputan transaksi di atas, dapat dilihat di Transaction Journal, lalu pilih tab Disbursement, ada tanggal. Di sini kita ubah tanggalnya menjadi 15 Januari 2020. Kita enter, muncul transaksi PT JNY. Kemudian di tampilan purchase, selanjutnya kita lanjut ke transaksi pada tanggal 21 Januari 2020, pencatatan pendapatan jasa secara kredit dari Joya. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, buka modul sales, kemudian enter sales, pilih menu invoice, customer-nya diganti Joya. Kemudian kita ubah tampilan layout menjadi service. Pilih termin, kita ubah jadi in a given. Kemudian oke. Kemudian kita input transaksi. Input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi yang ada di makalah. Kemudian
Selanjutnya klik tombol record. Tutup. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi pada tanggal 25 Januari 2020, pembelian secara kredit PT BYU. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di makalah. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Buka modul purchase, lalu pilih enter purchase, pilih suppliernya, kemudian klik record. Cancel. Setelah itu, setelah menginput transaksi pembelian di atas, dapat dilihat di transaction journal atau tanggalnya. Jadi tanggal 25. Kemudian close. Lanjut ke transaksi pada tanggal 27 Januari 2020, penerimaan pendapatan atas penjualan jasa secara kredit dengan nomor transaksi FJ2101. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, buka modul sales, lalu pilih receive payment, kemudian klik record. Klik print letter. Untuk menampilkan jurnal setelah penginputan transaksi di atas, pilih transaction journal, lalu pilih tab
receive, satu tanggal. Bila masuk, kemudian close. Selanjutnya, lanjut ke transaksi pada tanggal 27 Januari 2020, pembayaran gaji karyawan bulan Januari sebesar 7 juta. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya untuk penyelesaiannya buka modul account, kemudian pilih record journal entry, isi data sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian klik record. Tutup. Setelah menginput transaksi di atas dapat dilihat di transaction journal, satu tanggal, sudah masuk. Terus lanjut ke transaksi. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 28 Januari 2020, pembayaran telepon bulan Januari. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di modul. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, buka modul account, pilih record journal entry, kemudian isi data sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian record, cancel. Setelah menginput transaksi di atas, satu tanggal, sudah masuk, kemudian close. Lanjut ke transaksi pada tanggal 28 Januari 2020, pembayaran listrik pada bulan Januari. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di modul. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, buka modul account, lalu pilih record journal entry, isi data sesuai dengan bukti transaksi.
kemudian record, cancel. Untuk melihat penginputan transaksi di atas dapat dilihat di transaksi jurnal atau tanggal. Sudah masuk, kemudian close. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi pada tanggal 28 Januari 2020, pembayaran akhir bulan Januari. Untuk detail bukti transaksinya bisa dilihat di modul, dan lanjut ke penyelesaiannya. Buka modul account, lalu pilih record journal entry, isi data sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian record, cancel. Untuk menampilkan jurnal, setelah penginputan transaksi di atas dapat dilihat di transaction journal atau tanggalnya. Sudah masuk. Jika transaksi pada tanggal 29 Januari 2020, Sel Copy Center melakukan transfer bank dari Bank BCA ke akun cash sebesar 5 juta. Untuk penyelesaiannya, pilih Command Center, kemudian bank, spend money, isi data sesuai dengan gambar di makalah. Kemudian record, cancel. Untuk menampilkan jurnal setelah penginputan transaksi di atas dapat dilihat di transaction journal, atur tanggalnya. Sudah masuk, kemudian close. Terima kasih, saya kembalikan ke koordinator. Baik, terima kasih Saudari Fitri Amelia. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh diri saya sendiri, Hatin Herawanti. Baik, langkah selanjutnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyusutan aktiva tetap yang pertama itu pada tanggal 31 Januari melakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap. Yang pertama ada copying equip at cost sebesar 1.250. Yang kedua ada furniture and fixture at cost sebesar 1.250. Langkah-langkah penyelesaiannya kita buka modul account, terus record journal entry,
kita isi datanya sesuai dengan yang ada di bukti memorial. Tanggalnya jangan lupa 31/01. Penyusutan aktiva opting aktif dan furniture and fixture. Untuk akunnya yang pertama itu ada depreciation expense. Sebesar nanti. Yang kedua ada coping equipment depreciation. Yang ketiga ada furniture fixture account depreciation. Selanjutnya coping equipment debt-nya sebesar 1.250.000. Ini juga sama. Ini dia auto beban depresiasinya. Kalau udah kayak begini, kita record. Untuk melihat hasil penginputan penyesuaian tadi, bisa dibuka transaction journal atau tanggalnya 31 tab. Ada nih penyesuaian aktiva, lalu tutup. Penyesuaian yang kedua ada jurnal penyesuaian untuk persediaan. Jadi tanggal 31 Januari dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok name. Yaitu barang dengan kode A05 sebanyak 5 unit dengan kos yang tidak diketahui nominalnya. Caranya kita pada comment center pilih menu inventory lalu pilih adjust inventory lalu isi data transaksi. Nah, kita atur tanggalnya. Isi data transaksinya sesuai dengan bukti memorial tadi. 01/2020. Penyesuaian persediaan. Lalu item numbernya diisi A05. Quantity-nya -5 karena hilang 5 barangnya. Unit cost-nya 0, tidak diketahui. Job-nya produk. Kategorinya lokal. Kalau udah, kita record. Langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal. Untuk menampilkan jurnal, kita bisa buka di transaction journal. Habis itu nih ada 7 tab. Ini general, ada disbursement, receipt, sales. Bentar, atur dulu tanggalnya jadi tanggal 1/1/2020. Tanggal mulai transaksi nih. Di general ada ini. Terus di disbursement ada ini. Di receipt ada ini. Sales ada ini. Di purchase ada ini. Di inventory ada ini. Terus ini all untuk keseluruhan. Selanjutnya udah. Selanjutnya adalah memperbaiki jurnal transaksi. Dapat dilakukan dengan cara sama nih. Kita buka dulu transaction journal. Terus kita pilih, atur date-nya dulu 7 Januari. Pilih tab yang purchase. Nah,
Pilih ini, transaksinya Maria. Ini purchase, kita ganti memonya jadi purchase retur Maria. Lalu oke. Selanjutnya adalah langkah untuk menghapus jurnal. Caranya sama, kita buka transaksi jurnal, atur tanggal transaksi yang ingin dihapus. Tanggal 28 Januari. Jadi general. Transaksi yang ingin dihapus adalah pembayaran biaya telepon Januari PT Telkom, ini dia. Pencet transaksinya, klik kanan, delete general journal transaction. Selesai. Selanjutnya kita ke langkah percetakan pelaporan. Yang pertama itu ada laporan transaksi. Untuk mencetak atau melihat laporan transaksi, pertama nih ada comment center, kita pilih report yang di bawah, lalu pilih account. Nah, habis ini kita cari account transaction accrual. Habis itu kita customize, atur, Januari. Lalu klik tombol display. Nah, berikut tampilan laporan akun transaksi aktual. Kemudian kalau ingin mencetak laporan itu bisa dilakukan dengan ini. Kalau mau nyetak langsung ya tombol print, tapi kalau mau diolah lagi bisa send to. Ada Excel, email, fax, PDF disesuaikan sesuai keinginan, lalu close. Selanjutnya adalah langkah untuk melihat atau mencetak laporan laba rugi atau income statement. Langkahnya pertama, di comment center pilih report yang ada di bawah sini. Lalu kita pilih account. Lalu kita pilih standar balance sheet. Bukan. Pilih income statement. Income statement ini dia, accrual. Lalu customize. Atur jadi Januari. Display. Berikut tampilan laporan income statement atau laporan laba ruginya. Kalau ingin cetak langsung print, kalau ingin diolah lagi bisa send to, kita tutup. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara melihat atau mencetak laporan posisi keuangan. Pilih report, lalu pilih account, lalu pilih standar balance sheet, kita customize. Januari, betul. Display. Berikut tampilannya. Lalu close. Kalau mau print langsung ya klik print. Kalau masih diolah ya send to. Kita tutup. Tutup. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melihat dan mengeprint laporan arus kas. Pilih report, pilih banking, lalu pilih statement of cash flow. Lalu customize. Januari kita display.
Nah, berikut tampilannya, laporan arus kas. Lalu tutup. Langkah selanjutnya adalah menganalisis laporan keuangan. Langkah-langkah untuk menganalisis laporan keuangan itu, pertama pada comment center ini kita pilih analis. Lalu pilih sales. Kemudian muncul kotak dialog analis sales. Pilih tab filters. Lalu atur bulan Januari. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pilih tab sales. Nah, di sini akan muncul diagram penjualan. Terus dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar atas penjualan barang itu terdapat pada item buku binder. Dengan persentasenya adalah 63,34% dan juga dapat diketahui tingkat persentase barang lainnya seperti kertas binder itu 22,12% dan penggaris 30 cm itu 14,53%. Lalu kita pilih tab margin untuk melihat persentase margin. Nah, dalam tabel margin ini dapat disimpulkan bahwa margin terbesar terdapat pada item penggaris 30 cm ini dia. 37,5% dan juga ada margin lainnya seperti buku binder ini marginnya 10% dan kertas isi binder marginnya adalah 20%. Baik, cukup. Sekian pemaparan langkah-langkah untuk mengaplikasikan studi kasus Shell Copy Center, yaitu usaha jual barang ATK dan juga jasa fotokopi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.